Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Pak Heru selaku sahibul bait sekaligus ketua PDM dan rekan-rekan sekalian, pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Gunting II yang benar senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah kita panjatkan atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga malam yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam rangka beribadah yang mudah-mudahan ibadah ini diterima oleh Allah dan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga orang-orang soleh ila yaumil qiyamah yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam barisan mereka yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin sekalian, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita break dulu dari belajar bahasa Arabnya. Biasanya belajar bahasa Arab ya, Masya Allah. Jadi pengajian ranting di sini tuh agak beda sedikit. Kalau saya ngisi, saya ajak belajar bahasa Arab, alhamdulillah mereka semangat. Meskipun yang materinya itu aja terus. Harus diulang-ulang terus. Ya. Kali ini kita akan mengupas sedikit apa yang termaktub di dalam kitab pusaka kita, Himpunan Putusan Tarjih. Saya katakan kitab pusaka ya karena memang ini rujukan Muhammadiyah, ya. Jadi setiap kita hendaknya baca buku ini. Meskipun kenyataannya banyak dari warga Muhammadiyah yang belum membaca buku ini. Buku ini adalah turunan dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis yang disusun oleh para ulama kita dari Majelis Tarjih dan Tasdid. Maka jadilah Himpunan Putusan Tarjih jilid yang 1 dan jilid yang ketiga, nggak ada jilid yang keduanya. Kalau mau menambah lagi maklumatnya tentang khazanah keislaman versi Tarjih, maka bisa merujuk ke Suara Muhammadiyah atau ke buku-buku yang bertemakan tentang tanya jawab keislaman, ya. Tanya jawab keislaman yang langsung dijawab oleh Tarjih itu sendiri. Dan kali ini di malam yang berbahagia ini saya ingin mengupas sedikit saja tentang Al-Fatihah, dimulai dari ta'awudnya sampai amin. Nah, ini menarik, ada pembahasan yang cukup menarik dan saya dapatkan ketika menyampaikan kajian di Aisyah yang ada di Kabupaten Tegal, tepatnya di Kecamatan Jasem Timur, Kecamatan Kramat, desanya Jasem Timur. Di situ Aisyah Kramat 1, alhamdulillah, masya Allah, ibu saya hadir di situ terus kalau saya ngisi pengajiannya. Ya karena memang sebagai pengurus juga, pengurus cabang Kramat 1 yang ada di kabupaten. Nah kala itu di pertemuan terakhir saya membahas tentang rukun sholat yang keempat kalau tidak salah, niat takbir takbir rukun sholat yang kedua, yaitu surat Al-Fatihah. Yang pertama berdiri, kemudian takbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kalau niat termasuk dari syarat, bisa juga masuk ke dalam rukun. Berarti kalau dimasukkan rukun, Al-Fatihah ini nomor 4. Ya.
Kala itu saya membahas tentang rukun yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Saya dapati di HPT ada pembahasan yang tidak lazim bagi sebagian warga Muhammadiyah, khususnya yang belum membaca himpunan putusan tarjih. Dimulai dari ta'awud sampai lafadz amin. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari coba kita bahas bersama-sama apa yang termaktub di dalam HPT ini. Mati ya Pak. Yes. Saya akan memulai pembahasannya dari lafadz ta'awud. Dan saya langsung bukakan buku HPT-nya. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa HPT yang ada di jilid 1 ini model tata letaknya sebelah kiri bahasa Arab, sebelah kanan bahasa Indonesia terjemahannya. Adapun dalilnya dipisahkan tersendiri. Jadi kalau kita bahas cara sholat wajib misalkan, kaifiyah as-sholah al-maktubah, maka diterangkan kaifiyahnya terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Tidak ada dalilnya. Dalilnya disendirikan. Makanya ini saya agak tekuk-tekuk sedikit biar langsung merujuknya gampang. Di sini disebutkan, langsung saya menuju ke Al-Fatihahnya. Setelah kita membaca doa iftitah, tsumasta'id qailan, lalu bacalah isti'adah atau mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan membaca ta'awudz atau istilah lain yaitu isti'adah. Apa baterainya ya? Tutup. Baik. Tsumasta'id qailan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di sini kita dianjurkan untuk mengucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dengan jelas dan terang. Hendaknya kita sebelum membaca Al-Fatihah beristi'adzah terlebih dahulu. Kemudian lebih lanjut di HPT yang ketiga, ini saya tidak membawa bukunya, hanya fotonya saja, sebab kalau dibawa semuanya agak repot bawanya. Jilid yang ketiga agak tebal soalnya. Di dalam HPT yang ketiga, oh iya itu, fotonya ada. Disertakan dalil-dalil yang menjadi landasan membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. Hanya saja di sini persoalannya apakah dibaca di setiap rokaat atau hanya di rokaat yang pertama. Yang biasa panjenengan amalkan bagaimana? Hanya di rokaat yang pertama. Setiap rokaat. Atau bahkan ada yang nggak baca ta'awud. Langsung basmalah. Nah, kita lihat nih. Bagaimana versi HPT. Saya akan bacakan dalilnya terlebih dahulu. Ada 3 dalil yang menjadi landasan membaca ta'awud sebelum surat Al-Fatihah di dalam sholat. Dalil yang pertama, surat An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian akan membaca Al-Qur'an, di sini qara'ta kalau kita merujuk ke bahasa Arab menggunakan fi'il madhi. Tapi maknanya bukan berarti apabila kamu selesai membaca Al-Quran, bukan. Tapi dimaknai atau ditafsirkan, ditakwilkan lebih tepatnya, apabila kalian akan membaca menggunakan fi'il mudhari. Membaca Al-Quran maka hendaknya beristi'adahlah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim.
Kemudian yang kedua, surat Fussilat ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Apabila ada gangguan yang mengganggumu dari syaitan, maka memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad SAW ketika sholat, beliau bertakbir, lalu membaca doa. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, dari 3 dalil ini kita dapati ada 3 lafaz ta'awudz atau isti'adzah. Lafaz yang pertama yang biasa kita amalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz yang kedua, A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Kemudian lafaz yang ketiga tadi dalam hadis, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Agak susah ini pengucapannya. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Coba ulangi, Pak. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fa wa nafthihi. Coba Pak Ibrahim. Biasanya gimana Pak Ibrahim? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, saya bacakan lafaz HPT-nya ya. Tentang kesimpulan dari dalil-dalil dan pendapat yang ada di sini. Isti'adzah dibaca pada setiap rakaat dengan jelas dan terang di setiap rakaat. Makanya di awal tadi tsumasta'id qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berdasarkan keumuman surat An-Nahl tadi yang kita baca ayat 98, perintah untuk membaca ta'awudz. Ketika akan membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awudz terlebih dahulu. Al-Fatihah kan bagian dari surat Al-Qur'an. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka awalilah terlebih dahulu dengan membaca isti'adzah. Kalau di luar sholat pun kita hendaknya membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran, maka di dalam sholat seseorang harus lebih memperhatikan lagi diri dan sholatnya. Karena ketika itu ia sedang berdiri beribadah kepada Tuhannya yang semestinya ditegakkan dengan khusyuk dan menjaga sholatnya dari was-was syaitan serta tipu dayanya. Tidak cukup satu isti'adzah saja, tetapi dalam setiap rakaat harus beristi'adzah. Nah, biasanya panjenengan amalkannya gimana tadi? Hanya satu di awal rakaat saja ya. Nah ini kalau kita pengen ngikuti versinya tarjih maka dirubah. Ini nggak lazim kan ya? Sebagian warga Muhammadiyah nggak mengetahui tentang maklumat ini atau materi ini tentang isti'adzah di dalam sholat. Adapun lafadznya tadi boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau yang kedua a'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim, atau yang ketiga a'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau dengan lafaz yang lain. Kalau kita mau lebarkan lagi, ada lafaz-lafaz selain 3 ini, Pak. Bahkan saya pernah merangkum lafaz isti'adzah hingga 14 lafaz. Ya, Pak Ibrahim. Meskipun tidak semuanya ada dalilnya. Yang ada dalilnya kurang lebih sekitar 8. Baik dari hadis maupun Al-Quran. Sisanya
buat-buatan para ulama saja, ya, rangkaian sendiri, ya sah-sah saja sih, tidak menjadi masalah. Tapi kalau mau sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran maupun hadis tadi, hanya 3 atau 8 tambahannya dari 3 yang disebutkan di dalam APT. Itu ya. Jadi yang pertama, membaca isti'adah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Adapun isti'adah ini hendaknya disirkan, tidak dijaharkan. Sebab memang dari rujukan yang ada di tarji ini, isti'adahnya tidak dijaharkan, tapi disirkan. Saya coba buka lagi ini dalilnya tentang isti'adah yang dibaca sir. Tadi sudah saya buka, tapi ini kelewat hilang. Repotnya ini kalau terpisah-pisah dalilnya, jadi harus buka-buka lagi. Sudah ditandai. Nah, nantilah. Intinya disirkan. Kalau ta'awud. Adapun basmalah. Nah, sekarang kita bahas basmalah. Menurut warga Muhammadiyah, biasanya basmalah versinya orang Muhammadiyah dijaharkan atau disirkan? Beneran disirkan? Kita lihat di APT-nya. Sir bisa, jahar bisa. Thumma qra'il basmalah. Kemudian setelah membaca ta'awud, hendaknya kita membaca basmalah. Basmalah ini singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti ta'awud atau isti'adah. Sama seperti istighfar. Astagfirullah. Kemudian tasbih subhanallah. Tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu Akbar. Hamdalah alhamdulillah. Hauqalah la haula wa la quwata illa billah. Thumma qra'il basmalah. Kemudian membaca basmalah. Di sini ada 4 dalil yang dijadikan sandaran tarjih dalam membahas basmalah. Apakah dibaca jahar atau sir? Khususnya di sini adalah imam ya. Kalau makmum tentu tidak menjaharkan, tapi selalu mensirkan bacaannya. Ada 5 dalil yang dijadikan sandaran. Saya akan baca satu persatu. Nanti panjenengan menyimpulkan. Dalil yang pertama dibaca jahar atau sir. Dalil yang kedua hingga dalil yang kelima. Yang pertama, sebuah hadis yang sahih datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra Bismillahirrahmanirrahim." Aku pernah sholat bersama Rasulullah, kata Anas bin Malik. Aku pernah sholat bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah juga bersama Abu Bakar, pernah juga bersama Umar, Utsman. Tidak ada satu dari mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholatnya. Berarti hadis ini menunjukkan basmalahnya dibaca apa? Sir. Hadis yang kedua datang dari sahabat Nu'aim al-Mujammir. Dia berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah." Aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang masyhur. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW meskipun masuk Islamnya belakangan. Masuk Islamnya belakangan. Ini pelajarannya bagi yang mengaku sudah sepuh, ya, bukan alasan untuk thalabul ilmi, untuk belajar bahasa Arab. Ngadepnya mari Pak Ibrahim. Ya. Abu Hurairah masuk Islamnya belakangan. Tapi meriwayatkan hadisnya paling banyak setelah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nu'aim al-Mujammir mengaku pernah sholat
di belakang Abu Hurairah. Kemudian di dalam sholatnya Abu Hurairah ini menjadi imam, lalu membaca bismillah, Pak. Thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim, baru setelah itu membaca Ummil Quran, membaca surat Al-Fatihah, hatta balagha waladdallin. Sampai selesai. Kemudian mengucapkan amin. Setelah selesai, Abu Hurairah menghadap ke jamaahnya, ke makmumnya, menyampaikan kultum. Kayak kultum pada maghrib. Saya punya grup kultum, Pak grup kultum pada maghrib. Salah satu angkatannya beliau. Jadi kalau saya sholat di Al-Irsad, saya sempatkan untuk menyampaikan kultum, kemudian saya rekam. Rekaman itu saya kirim ke grup, ya, biar yang lain mendapatkan faedahnya juga. Nah, seperti Abu Hurairah menyampaikan kultum juga. Apa kultum Abu Hurairah di hadapan jamaahnya? Abu Hurairah mengatakan begini, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini kalimat sumpah. Sama seperti wallah, tallah, billah, uqsimu billah. Kalau kita demi Allah. Demi Allah, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku ini orang yang paling mirip salatnya dengan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Abu Hurairah basmalahnya dijaharkan atau disirkan? Dijaharkan. Berarti Nabi SAW kalau sholat basmalahnya dijaharkan atau disirkan? Dijaharkan. Kan Abu Hurairah, iya versinya Abu Hurairah. Abu Hurairah sholatnya paling mirip. Pengakuannya Abu Hurairah, basmalahnya dijaharkan. Dan dipraktekannya juga dijaharkan. Sementara pengakuannya Anas, nggak pernah mendengarkan basmalahnya Nabi dijaharkan, alias disirkan. Ya, Anas juga sahabat yang lama membersamai Nabi, bahkan sejak usia 10 tahun. 10 tahun sudah bersama Nabi. Berarti kalau sekarang usia kelas 4 SD. Ya. Tapi hanya 10 tahun sih, karena 10 tahun berikutnya Anas bin Malik Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Ya. Jadi kesimpulannya dari hadis yang pertama basmalahnya dibaca sir, hadis yang kedua basmalahnya dibaca jahar. Hadis yang ketiga dari Anas bin Malik lagi. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam asma ahadan minhum yajhar bi bismillahirrahmanirrahim." Ini hadis mirip dengan hadis yang pertama, cuman lafadznya beda. Di hadis yang ketiga ini menekankan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkan basmalahnya, alias mensirkan, sebagaimana sahabat yang lain Abu Bakar, Umar, dan Utsman juga tidak menjaharkan basmalahnya. Berarti hadis yang pertama sir, hadis yang kedua jahar, yang ketiga sir. Hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah," apabila kalian membaca alhamdulillah, maksudnya membaca surat Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah apa? Basmalahnya. Di sini mengandung makna dijaharkan. Innaha ummul Quran. Sesungguhnya basmalah itu bagian dari ummul Quran. Bagian dari surat Al-Fatihah. Ummul Quran ini nama lain dari surat Al-Fatihah. Wa ummul kitab. Dan juga bagian dari ummul kitab. Sama juga ini nama lain dari surat Al-Fatihah. Was-sab'ul masani. Juga nama lain dari surat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah yang pertama. Atau salah satunya. Hadis ini mengandung pelajaran bahwa basmalah hendaknya dijaharkan. Jadi yang pertama disirkan, yang kedua jahar, yang ketiga sir, yang keempat jahar. Kita lihat yang kelima. Jadi
Kalau hadisnya datang dari Anas, disirkan. Kalau hadisnya datang dari Abu Hurairah, dijaharkan. Yang kelima ini dari Anas. Tapi beda dengan hadis yang sebelumnya. Kalau sebelumnya disirkan, lihat yang kelima ini. Anas mengakui bahwa Nabi SAW menjaharkan juga basmalahnya. Anas pernah ditanya, su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khususnya lagi dalam sholat. Kemudian beliau menjawab, kanat qiraatuhu maddan. Bacaan beliau panjang. Panjang-panjang, Pak. Di antara makna panjang di sini, ketika membaca akhir ayat, berarti di mad arid lis sukun, dipanjangin. Ini di HPT jilid yang ketiga disebutkan. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Atau makna lain dari mad dan di sini adalah memang bacaan beliau panjang-panjang. Makanya pernah suatu ketika beliau sholat malam, kemudian ada salah seorang sahabat yang ingin gabung jamaah dengan Nabi. Kala itu surat yang dibaca surat apa? Al-Baqarah. Begitu hampir selesai dari membaca surat Al-Baqarah, sahabat tadi ngira akan ruku. Ternyata lanjut lagi surat Ali Imran. Ya. Begitu akan selesai dari membaca surat Ali Imran, dikira akan ruku. Ternyata lanjut lagi surat An-Nisa. Baru setelah surat An-Nisa ruku. Dalam satu rakaat 3 surat. Panjenengan 3 surat juga, tapi trikul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kalau Pak Ibrahim surat Ibrahim mungkin. Ya. Jadi bacaannya Nabi panjang. Kemudian Anas menspesifikkan apa yang menjadi bahasan kita ini. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Basmalahnya dijaharkan. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai akhir, sampai selesai surat Al-Fatihah waladdallin amin. Berarti hadis yang pertama disirkan, yang kedua dijaharkan, yang ketiga disirkan, yang keempat jahar, yang kelima jahar. Nah, sekarang kesimpulannya menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan, Muhammadiyah berkesimpulan sah-sah saja dua-duanya dibaca. Dua-duanya dipraktekkan maksudnya. Baik jahar maupun sir. Sementara kita, umumnya warga Muhammadiyah, menilai kebanyakan imam-imamnya Muhammadiyah itu mensirkan mensirkan basmalahnya. Tidak menjaharkan. Bahkan ada ungkapan dan yang sering kita dengar, kalau imamnya tidak membaca bismillah atau mensirkan bismillah, pasti dia imam orang Muhammadiyah. Kalau menjaharkan basmalah, pasti dia bukan orang Muhammadiyah. Ya, orang Nahdiyin ataupun orang yang lain. Padahal ini tidak sesuai dengan apa yang termaktub di dalam HPT. Orang Muhammadiyah sah-sah saja membaca bismillah dijaharkan. Karena ini bagian dari pendapatnya Muhammadiyah juga. Kalau disirkan juga sah-sah saja. Jadi setelah ini, karena kita sudah ngaji HPT, jangan lagi ada anggapan, kok Muhammadiyah dijaharkan basmalahnya. Sebab orang yang belum ngaji, kadang terlalu saklek, Pak. Ya, dengan satu pendapat. Padahal pendapat ini belum tentu kalau di cross check benar sesuai dengan apa yang termaktub di dalam sini, di dalam HPT. Gitu ya. Jadi di dalam basmalah, baik dijaharkan maupun disirkan, tetap itu menjadi pendapatnya Muhammadiyah. Adapun ta'awud tadi harus disirkan, tidak dijaharkan. Sebab pernah saya mendengarkan langsung ada orang Muhammadiyah yang menjaharkan ta'awudnya juga, Pak. Ini pasti berarti belum ngaji. Belum ngaji tarjih, belum ngaji juga buku-buku yang lain.
ta'awudnya disirkan, tapi tetap dibaca di setiap rakaatnya. Kemudian basmalahnya dijaharkan atau disirkan, dan juga tetap dibaca. Baik makmum maupun imam. Adapun sekarang Al-Fatihahnya. Kita lihat. Tsumma qra'il Fatihah. Setelah membaca ta'awud, membaca basmalah, kemudian bacalah surat Al-Fatihah. Poin bahasan kita di sini tentang Al-Fatihah, saya ingin memfokuskan Al-Fatihahnya makmum saja, Pak. Kalau imam jelas, dia wajib membaca Al-Fatihah baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Persoalannya di sini, makmum. Apakah makmum membaca Al-Fatihah juga atau cukup diwakilkan Al-Fatihahnya imam? Yang biasa panjenengan amalkan gimana, Pak? Kadang dibaca, kadang dibaca, kadang enggak. Kalau yang dibaca dari saya. Itu Imam Syafi'i. Kalau diwakilkan, misalkan kalau terlambat, berarti kondisional ya. Itu istilahnya diwakilkan oleh imam. Nanti saya itu membacanya rakaat yang kedua. Mari kita lihat di sini nih pembahasannya. Wa qul atau tsumma qra'il Fatihah. Selanjutnya bacalah surat Al-Fatihah. Saya akan buka di pembahasan sholat berjamaah. Di sini disampaikan wal tunsit, bahasa Arabnya ya. Hendaknya seorang makmum diam. Idza qara'al imamu jahran, apabila imam membaca jahar, termasuk Al-Fatihahnya. Berarti baca enggak Al-Fatihah? Belum selesai bacaannya nih. Kalimatnya belum selesai. Benar. Fala taqra' syai'an. Janganlah seorang makmum membaca bacaan apapun illa, kecuali bil Fatihah. Kecuali surat Al-Fatihah. Jelas nggak ini? Ini belum saya bacakan dalilnya, baru penjelasan yang disampaikan HPT. Monggo. Ya, sekarang coba kita lihat dalilnya nih. Dari sini sudah bisa disimpulkan ya, bahwa makmum, kalau imam jelas, makmum harus membaca surat Al-Fatihah. Baik di bacaan imam yang dijaharkan, berarti di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, ataupun yang disirkan, rakaat yang ketiga dan empat. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah. La salata ini penafian. Tidak dianggap salatnya seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Tegas sekali di sini hadisnya. Maka hendaknya seorang makmum membaca Al-Fatihah. Cuman prakteknya di sini yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara membaca Al-Fatihahnya? Caranya ada dua, Pak. Yang pertama, mengiringi bacaan imam. Begitu imam selesai membaca ayat demi ayat, Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum membaca dengan sir, dengan lirih, menggerakkan lisannya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya sampai waladhdallin. Atau dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, waladhdallin, sebelum membaca surat-surat pilihan, barulah di situ kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Dari awal sampai akhir. Kalau imamnya
biasanya kalau imam sudah tahu ya fikihnya, dia akan memberi jeda. Tapi kalaupun imam tidak memberi jeda, langsung membaca surah Al-Fatihah, makmum tidak mengapa membaca Al-Fatihah hanya paling berapa detik, setelah selesai baru fokus mendengarkan apa yang dibaca imam dari surat-surat pendeknya atau surat-surat panjangnya. Ya, ini cara-caranya. Ada dua. Mengiringi, kemudian yang kedua setelah selesai surat Al-Fatihah. Kemudian di sini sampaikan dalil yang lain. Dalil yang lain datang dari Ubadah bin Samit lagi, tapi dengan redaksi yang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW salat subuh bersama para sahabatnya, fathaqulat alaihi al-qira'ah. Nabi SAW merasa terganggu membaca Al-Fatihahnya atau surat-surat pilihannya. Karena ada suara-suara yang mengganggu dari belakang, dari jamaahnya. Kemudian setelah selesai, Nabi SAW bertanya, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian baca? Wallah, ada apa? Ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW langsung mengatakan kepada para sahabatnya, la taf'alu, jangan kalian lakukan lagi. Jangan kalian membaca bacaan apapun illa bi ummil Qur'an, kecuali membaca ummul Qur'an, membaca surat Al-Fatihah. Tentu di sini membacanya juga tidak dijaharkan, tapi disirkan. Hanya kita yang mendengarkan atau hanya sekedar penggerakan lisan saja sebagai bukti bahwa kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi di sini kesimpulannya menurut Tarji, Al-Fatihah hendaknya dibaca oleh setiap makmum di setiap rakaat. Di setiap rakaat dan disirkan. Bukan diwakilkan oleh imam, enggak. Meskipun memang namanya fikih sangat luas. Kalau kita lebih jabarkan lagi, akan kita dapati pendapat yang mengatakan enggak baca Al-Fatihah pun sudah terwakilkan oleh imam. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya tadi atau belum saya sampaikan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan. Cuman ini dibantah oleh pendapat yang lain. Berarti kalau sir tetap harus baca dong. Karena kan nggak dibacakan secara jahar. Ya, makmum tetap harus bacakan ya. Kan tadi kalimatnya wa idza quri'al Qur'anu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan. Artinya ini sebagai perwakilan. Tapi ada hadis yang lain lagi yang menjadi landasan pendapat yang mengatakan Al-Fatihahnya makmum cukup diwakilkan oleh imam. Ya. Tapi ada pendapat juga yang pertengahan. Di antaranya pendapat Imam Malik, sependek pengetahuan saya. Jadi kalau Imam Malik pendapatnya nih, kalau jahar, diam. Tapi kalau sir, makmum membaca. Cuman, iya dalam hati sir, dengan lisan. Nah itu, masbuk yang disampaikan tadi Pak Ibrahim, kondisional. Meskipun Muhammadiyah berpendapat makmum harus membaca surat Al-Fatihah, kalau kondisinya hampir masbuk, nggak sempat membaca Al-Fatihah, maka itu lain lagi. Tetap dianggap sudah membaca Al-Fatihahnya dan sudah diwakilkan oleh imam. Jadi kondisional. Meskipun dipilih pendapat Al-Fatihah harus dibaca, kalau seandainya kita nggak cukup membaca surah Al-Fatihah, itu sudah terwakilkan oleh imam. Dalil-dalil yang lain yang mengatakan diwakilkan oleh imam berlaku. Itu. Nah, ini kesimpulan dari surah Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir, membaca amin. Ini menarik juga nih. Meskipun hanya membaca amin, tapi sebagian kita belum mengetahui fikihnya. Di sini disampaikan, setelah membaca ta'awud, membaca bismillah, membaca Al-Fatihah, wa qul ba'daha amin. Selanjutnya, katakanlah amin, ucapkanlah amin.
Kenapa sih kita hendaknya mengucapkan amin? Karena di dalam surat Al-Fatihah kita akan memohon hidayah di ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang Kau berikan kepada mereka nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai Yahudi, juga bukan jalannya orang-orang yang disesatkan Nasrani. Maka setelah itu kita mengucapkan amin sebagai bentuk doanya kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disampaikan dalilnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin juga bagi makmum. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin juga. Di sini imam dan makmum hendaknya mengucapkan amin. Sebab sebagian imam-imam masjid terkadang tidak terdengar suara aminnya. Ya, panjenengan alami ya di beberapa masjid imamnya tidak membaca amin. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi, ketika mengucapkan amin bagi makmum, jangan mendahului imam. Juga jangan membersamai imam. Hadisnya jelas, idza ammanal imam, apabila imam sudah selesai mengucapkan amin atau lebih dulu mengucapkan amin, fa aminu, maka lanjutkan oleh makmum mengucapkan amin. Berarti kalau pengen prakteknya benar-benar kafah, ya sempurna, tunggu imam dulu mengucapkan amin. Atau siap-siaplah makmum sudah mangap-mangap ya, seperti panjenengan ngantuk-ngantuk. Ya. Siap mengucapkan amin setelah imam baru langsung amin gitu. Dan kalimatnya amin. Amin gitu. Hanya panjang, minnya panjang. Di sebagian masjid saya dapatin sudah mengamalkan ini. Sebelum imam mengucapkan amin, makmumnya nggak ada yang mengucapkan amin. Sebelum saya ngaji ini, mempelajari tentang pembahasan amin ini, aminnya saya biasa-biasa saja. Begitu imam waladhdallin langsung amin gitu. Memang biasanya gitu juga. Sebagai bentuk apa istilahnya ya? Segeranya kita agar doanya diampuni gitu, doanya dikabulkan. Doa dalam surah Al-Fatihah. Tapi di sebagian masjid mereka sudah kompak. Jamaahnya tidak langsung amin sebelum imamnya amin. Dan qadarullah kala itu imamnya tua, Pak. Jadi begitu waladhdallin, jarak antara waladhdallinnya dengan amin ada jeda lama tuh. Sekian detik. Maka diem. Saya yang waktu itu jadi makmum langsung mengucapkan amin. Jadi saya sendiri yang mengucapkan amin. Konangan ya. Orang baru waktu itu tuh di situ. Ini di daerah Pangasinan, Ustaz Miftah Rahmat. Awal saya mulai bergabung dengan keluarga Pangasinan. Awal nikah di sana. Masjid Baitur Rahim namanya. Jadi situ sudah kompak. Aminnya imam baru diikuti oleh aminnya makmum. Jadi ini pembahasan kita hadirin sekalian tentang rukun yang keempat atau rukun yang ketiga dari sholat yang setiap hari kita kerjakan, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kesimpulannya, ta'awud hendaknya dibaca di setiap rakaat. Basmalah boleh dibaca sir, boleh dibaca jahar, dan ini tata caranya Muhammadiyah juga. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihahnya hendaknya setiap makmum membaca Al-Fatihah di semua rakaat, bukan ketika imam membaca jahar atau sir. Bukan ketika imam membaca sir, tapi yang jahar juga tetap membaca. Adapun tata caranya tadi ada dua. Mengiringi atau setelah selesai membaca waladhdallin, makmum membaca Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir yang keempat, amin.
imam dan makmum hendaknya membaca amin. Kalau ingin prakteknya yang benar, aminnya makmum jangan mendahului imam, juga jangan membarengi. Jadi kaidahnya di sini, gerakan imam maupun bacaan imam tidak boleh didahului oleh makmum. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Barangkali ada yang mau bertanya atau didiskusikan, monggo dipersilahkan. Nggak ada ta'awudnya. Sama Imam sini. Mungkin yang dua, ketika saya pernah dengar hadis bahwa ketika imam yang amin mau sama amin biar dikabulkan doanya gitu. Iya, sama karena imam. Tapi ini kan kalau saya menyatakan mau dulu baru mau gitu. Itu aja kan. Nah. Iya. Yang pertama tentang ta'awud, memang disebutkan terpisah hadisnya. Sebelum membaca Al-Fatihah, hendaknya membaca ta'awud terlebih dahulu. Ini dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika disifati bacaan beliau oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau sallallahu alaihi wasallam qabla al-qira'ah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kama warada fi Nailil Autar, sebagaimana tersebut di dalam kitab Nailul Autar juga. Dan di dalam hadis-hadis yang lain. Ini terpisah dari bacaan bismillah. Kemudian untuk amin memang hadisnya belum selesai. Tadi bacaan amin atau lafadz hadis yang idza ammanal imamu fa aminu, ada lanjutannya lagi, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apabila aminnya manusia, makmum dan imam bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya orang-orang yang sedang sholat itu akan diampuni. Saya terus terang belum bisa memahami bagaimana maksud dari membersamai aminnya malaikat. Apakah kala itu aminnya makmum dan imam harus sama juga dengan aminnya malaikat, atau ketika aminnya imam kemudian diikuti oleh aminnya makmum, saat itu juga malaikat ikut mengamini bareng-bareng, atau bagaimana, saya belum bisa memahami. Tapi yang jelas memang ada hadisnya seperti itu. Harapannya memang ketika kita mengucapkan amin, ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Tadi sudah jelas. Apa ini? Berarti maksudnya di bawahnya itu tadi bareng-bareng atau gimana aminnya antara imam dan makmum? Bareng-barengnya maksudnya antara imam dengan makmum apa dengan malaikat? Tapi teman saja imam sama ada setelah imam baru makmum, maksudnya yang tidak pertanyaan di bawahnya itu baru. Kalau sesuai hadis, imamnya dulu. Enggak bareng. Idza ammanal imam fa aminu. Terus hadis yang lain nih, saya bacakan hadis yang lain. Sebentar. Bukan salah sih, kalimatnya bukan salah. Nah, kurang tepat gitu.
di sini di dalam hadis itu yang diterangkan bersamaan itu bukan bersamaan aminnya imam dengan makmum, tapi aminnya jamaah lah semuanya dengan aminnya malaikat yang diterangkan bersamaannya gitu loh. Cuman kan kita nggak tahu aminnya malaikat bagaimana. Gaib. Kalau secara logika kan nggak mungkin kita bisa sampai. Dan banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang nggak bisa secara logika kita cerna. Ini hadis yang lain nih. Dan di sini juga tidak diterangkan berbarengannya antara aminnya imam dengan aminnya makmum. Hadis dari Abu Hurairah lagi, bahwasanya Rasulullah SAW ketika sholat dan membaca surah Al-Fatihah waladhdallin, beliau memerintahkan kepada makmumnya untuk mengucapkan amin. Fa'inal malaikah, kembali lagi, malaikat taqulu amin juga, mengucapkan amin. Wa innal imama yaqulu amin, imam mengucapkan amin juga. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi yang dimaksud bersamaan ini bersamaan dengan aminnya malaikat, bukan bersamaan dengan aminnya imam. Allahu a'lam bishawab. Secara hadis memang sangat jelas dan terang, aminnya imam dulu baru makmum. Dan secara kaidah memang gerakan imam dan bacaan imam tidak bisa dibarengi apalagi didahului oleh makmum. Makanya tadi cara ketika membaca surat Al-Fatihah yang beriringan, begitu imam membaca Alhamdulillah ayat per ayat, kita baru mengucapkan Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Nggak boleh berbarengan. Ya, ini kaidah. Ju'ilal imam dijadikan itu untuk diikuti dan untuk disempurnakan. Yuk tamami. Allahu a'lam bishawab. Apa Pak Ibrahim? Sudah.